Ketemu lagi dengan Udiner AG seputar unit Better Gel Blaster atau Weihui yang sudah dikonversi ke AEG ya. Jadi ini ada unit ARP. Ini dia ARP ya, ARP pabrikan Weihui. Oke. Bodi nilon dan sudah dikonversi ya, konversi ke AEG. Jadi ini basicnya semulanya menggunakan Better Gel Blaster ya, BB nya seperti ini. Kemudian sudah diganti menggunakan BB plastik ya, BB 020 gram. BB yang kita gunakan juga BB Sonic Pro 020 gram ini ya, karena bulatannya belum pernah saya temukan ada bopeng dan kerusakan dan sebagainya. Oke. Jadi kali ini saya akan mereview unit Better Gel Blaster, Weihui yang masih Gel Blaster kemudian kita konversi ke AEG. Tipenya kali ini ada agak berbeda dengan yang Weihui sebelumnya ya. Yang ini tipenya ARP. ARP tampilannya seperti ini, akan kita review satu-satu ya. Ini BB nya sudah kita upgrade ke BB plastik. Kemudian ini dari bawaannya juga sudah ada dapat botol ya, botol seperti ini. Dan di sini juga kita menggunakan magasin mid cap ya, atau magasin suntik. Nah, jadi di sini juga kita tidak ada merusak magasin mid capnya sendiri, tetap yang orinya tetap utuh ya. Di bagian pengkaitnya juga sini masih utuh, tidak ada penambalan atau tidak ada yang dipapas atau dipotong ya. Jadi masih utuh magasin mid cap AEG asli. Jadi apabila di kemudian hari sudah bosan, barangkali mau dijual dan sebagainya atau mau digunakan ke AEG aslinya, ini pun masih bisa ya, karena tidak ada yang dirusak. Oke, masih utuh. Kemudian hal satunya di sini juga, jika menggunakan magasin mid cap, maka pasangannya adalah ini ya, untuk memasukkan BB nya ke dalam magasin mid cap ya, BB loader. Oke, ini dia bentuknya. Ini kurang lebih dengan kapasitas 90 sampai 100 ya, 100 butir ya kalau nggak salah. Oke, lanjut. Baterainya kita masih menggunakan baterai ori ya, baterai 7 volt karena sudah cukup untuk ROV-nya. Apabila kita ganti yang 11 volt, maka sangat meriskan ya, atau rawan dengan gearsetnya ya, karena gearsetnya ini masih menggunakan gearset nilon, belum ada yang jual juga yang nilon maupun yang metal ya. Makanya kita cari aman menggunakan baterai bawaannya, karena bagi saya udah cukup menggunakan baterai 7 volt ya. Dan tidak disarankan apabila unit masih gearsetnya nilon, part dalamnya nilon, menggunakan baterai 11 volt, karena akan mempercepat kerusakan di dalam gearsetnya itu sendiri. Karena apabila sudah menggunakan baterai 11 volt, maka putarannya akan lebih kencang, sehingga yang kita khawatirkan gearset itu tidak mampu menarik antara gearset ke piston dengan tekanan spring. Nah, sehingga yang kita khawatirkan ketidakmampuan itu akan membuat kerusakan pada gearsetnya itu sendiri ya, maupun di bagian rel pistonnya ya. Oke, lanjut ya. Kemudian ini ada bawaan grip bawaan dari tokonya ya, tokonya bonus. Oke, bisa dipasang juga di bagian risupan. Ini ada chargernya seperti ini, chargernya. Jadi ya, biasanya ada lampunya juga di bagian sini ya, bagian lampu. Apabila baterai kosong, tinggal kita pasang dan kita taruhkan ke charger HP, bisa nih, charger HP atau yang ada berbentuk lubang seperti ini ya, ke komputer, ke power bank bisa. Oke. Kemudian di sini juga ada dummy thread load ya, ini hanya dummy seperti ini, hanya dummy ya, hanya untuk mempercantik daripada tampilan unit ini sendiri ya. Baik, jadi kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Ini ada unit Weihui ya, Weihui yang sudah dikonversi. Kita selalu update untuk mencari hasil yang lebih baik dari comfort yang sebelumnya ya, agar unit ini digunakan dengan maksimal power yang maksimal, dan pastinya aman ya, aman juga ya, aman untuk unitnya, aman untuk penggunanya pun aman ya. Jadi harapan saya juga agar unit ini bisa bertahan lama dan awet ya. Oke, ini ada popornya juga seperti ini ya, popornya ini bisa didorong maju mundur juga ya. Ini ada bagian tombol untuk mengunci. Nah, jadi ketika kita mau mengendorkan, maka ini kita tekan, maka dia akan mundur seperti ini. Oke, ini dia. Kita juga sudah menggunakan tembaga ya, pin bar tembaga. Kita selalu update yang terbaru. Kemudian bisa dilihat ya, di bagian bawah juga kita dijamin
rapi, tidak asal potong ya. Ini dia, bisa dilihat ya, rapi. Bagian potongan yang di sini juga kita rapi ya, rapi. Karena setelah pemotongan pastinya kita haluskan agar enak dilihat dan tidak terkesan pengerjaan asal-asalan. Oke, ini yang kita ubah kalibernya ya, kaliber yang semulanya 7-8 mili kita ubah ke kaliber 6 mili ya, 6 mili. Jadi yang semulanya menggunakan inbar plastik, inbarnya plastik seperti ini, kaliber 7-8 mili, kita ganti sudah menggunakan inbar 6 mili karena AEG sendiri sudah menggunakan inbar 6 mili ya. Nah, ini untuk modelnya juga ada 3 ya, yang tidak biasanya dengan unit WGB biasanya. Kalau jenis WHW ini dia full autonya ada di depan seperti ini full auto. Kemudian yang semestinya di sini juga harusnya safe, tapi tetap dia beralih ke mode semi ya, semi. Kemudian di sini baru ada modenya mode semi atau single sub ya. Oke, single sub. Untuk hop up-nya juga ini sudah adjustable ya, adjustable. Jadi apabila BB-nya pada saat penggunaan kurang naik ke atas bisa diputar di bagian sini. Ini putaran hop up ya untuk menekan. Jadi apabila ingin menaikkan BB-nya tinggal putar ke arah jarum jam. Tapi apabila BB-nya terlalu naik tinggal putar lawan arah jarum jam ya. Oke. Jadi ini masih menggunakan partnya custom ya. Kenapa menggunakan part custom? Karena dengan unit yang murah ini sangat disayangkan apabila menggunakan part AEG ya. Karena setinggi-tingginya jenis unit ini, mentoknya ini hanya di 270, lebih koma dikit jenis ini ya. Jadi selagi masih menggunakan gearsetnya nilon ya, berdasarkan yang saya sudah kerjakan ini hanya mampu dia di angka 270. Itu pun model-model N4 ya, karena dia inbarnya ini lebih panjang daripada ARP. Kalau jenis ARP ini mentoknya paling 250 udah maksimal ya, karena ini mengingat inbarnya hanya panjang segini ya, 1 jengkal kurang. Kemudian di sini juga semulanya saya mau menggunakan magasin bawaannya ya untuk di convert. Ternyata setelah saya coba dan berdasarkan pengalaman saya ya, bisa dicek di video saya yang pernah saya upload udah berapa tahun yang lalu itu, tidak ini ya, tidak bisa bertahan dengan lama dia. Karena putaran magasin neutral gel dia ketika memutar BB plastik ini dia beda dengan memutar BB gel blaster. Karena kalau BB gel blaster itu dia cenderung lunak, beda dengan BB plastiknya. Jadi power yang dibutuhkan di motor atau dinamonya yang ada di dalam magasin neutral gel sendiri harus ekstra kuat ya. Memang untuk ketahanannya untuk 1 bulan 2 bulan masih aman ya, tapi untuk jangka panjangnya juga kurang efektif. Bisa dicek di channel YouTube saya, ada sudah setahunan yang lalu itu saya pernah kerjakan dengan menggunakan magasin bawaan. Beda halnya neutral gel blaster itu yang menggunakan kocok. Apabila menggunakan kocok itu udah pasti aman dan jangka panjangnya pun awet ya. Oke, lanjut ya. Ini juga untuk magasinnya nih, pemasangan magasinnya PNP ya. Terkunci. Oke, terkunci ya. Untuk lepasnya juga tinggal tekan, sudah dilepas maka dia. Oke. Apabila ada yang jatuh itu masih wajar ya, karena ada BB yang tersisa di sini. Seketika dilepas dia baru keluar dari sini ya. Oke. Kemudian ini unitnya juga nanti akan kita tes sebelum kita kirim ya, untuk memastikan unit ini aman, tidak ada kendala. Jadi seketika barang sudah sampai di lokasi, unit bisa sudah dipakai ya. Ini kita akan pasang baterainya seperti ini ya, kira-kira ya, cara pemasangan baterainya. Kita ikuti drat yang di sini. Sini juga ada dratnya, kita ikuti alurnya. Oke ya, seperti ini. Jadi apabila nanti kawan-kawan di kemudian hari ingin menambah magasin, ini PNP ya, yang penting satu tipe dengan magasin ini. Karena saya ingatkan lagi, ini magasinnya tidak ada yang dirusak, masih utuh ya, masih utuh. Jadi apabila kawan-kawan sendiri punya AEG aslinya, ini udah PNP, tinggal masuk aja. Mau menggunakan magasin yang lain yang lebih panjang
atau model yang besar itu bisa juga ya. Ini PNP karena tidak ada yang dirusak ya, bisa dicek ya, tidak ada yang dicoak, dirusak, maupun di bagian lubangnya masih ori bawahnya seperti ini. Oke, dan ini juga rapi. Oke ya, jadi di sini langsung saja ya kita akan tes untuk EPS-nya maupun tes ranknya sendiri ya, tes ranknya sendiri. Itu dulu menggunakan BB loader. Sebetulnya ini saya sarankan ke magasin kerek, tapi mengingat jenis ARP ini harga magasin kereknya cenderung lebih tinggi, sehingga inilah yang bisa kita beli ya. Walaupun kapasitasnya hanya kurang lebih 60-70 butir BB ya. Oke, kita langsung saja kita isi ya, kita isi dulu, kita potong dulu, pastikan BB yang di BB loadernya bisa turun ke bawah seperti ini ya, BB loader. Kemudian untuk magasin mid-cap juga, dia yang jenis ini tidak bisa habis total ya, karena mengingat pendorongnya ini ukurannya lebih besar, kemungkinan dia atau pastinya dia akan berhenti di sini. Ketika berhenti di sini tentunya dia akan menyisakan BB di sini ya, menyisakan BB. Oke, jangan nanti di kemudian hari kok BB-nya tidak keluar. Ya, memang magasin mid-cap ini yang jenis ini dia hanya tetap akan menyisakan BB-nya di bagian sini nih, karena ini mentok, nggak bisa dorong sampai full ke atas kayak. Oke, kita pasang seperti ini. Oke ya, kita tes ranknya dulu ya, unitnya ya, kita cek dulu. Ini mode semi. Oke, kita cek ke kain hitam itu untuk mengecek lajunya BB, biar kita tahu seberapa lancar BB ini keluar dari unit. Full auto. Lancar banget ya. Oke, jos 241, 243, 241, 244, 241. Oke, unitnya stabil ya. Oke, mantap.